إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد Akhwan wa akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka di suatu majelis yang majelis di dalamnya akan diturunkan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan di dalamnya as-sakinah, suatu ketenangan, ketentraman jiwa, dan juga malaikat pun akan selalu mengiringinya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda uswatuna wa nabiyina Muhammad bin Abdullah, pada keluarga beliau dan para sahabatnya, serta kepada umat yang senantiasa mengikuti acaranya sampai hari kiamat kelak. Insyaallah di kesempatan malam ini kita akan mengkaji bersama berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya akidah adalah suatu i'tiqad, keyakinan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaul, ucapan, atau fi'l, perbuatan, dan juga adanya suatu i'tiqad di dalam hati, ya, i'tiqad di dalam hati, ucapan, ya, suatu ucapan yang diucapkan dalam lisan, dan juga perbuatan yang harus, ya, dilakukan oleh anggota badan kita, dan apa yang sudah dipahami ataupun diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian nama lain di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, tentu di sana ada yang namanya firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nama lain daripada akidah ahli sunnah, di sana adanya al-ghuraba, orang-orang yang asing. Dan juga ada yang nama lain ahli sunnah adalah ashabul hadis ataupun al-athari. Oleh karenanya khawatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, untuk selalu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah agama Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya terhadap tali Allah, adalah agama Islam,
dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita ini terus berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita ini mudah bercerai-berai. Hanya karena beda ormas akhirnya manusia pun mudah untuk memisahkan diri dengan yang lain. Atau hanya karena beda yayasan maka dia akan mudah untuk memisahkan diri dengan yang lain. Jadi sekali lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah larang kita wala tafarraqu. Janganlah kalian itu bercerai-berai. Karena bercerai-berai ini sifat atau karakter daripada orang-orang siapa? Orang yang gemarnya itu bercerai-berai. Orang yang hobinya itu dia ingin memisahkan dengan kaum muslimin satu dengan yang lain. Ini adalah salah satu di antara karakter ataupun sifat orang-orang musyrik. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ini? Ada apa dengan mereka? Dengan orang-orang musyrik yang selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang yang selalu memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, beberapa sekte-sekte, golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Itu tradisi kebiasaan orang-orang musyrik. Kalau ada orang yang sudah lama ngaji tapi hobinya dia ingin memisahkan terus, ya. Barusan dia dibikin ya suatu badan hukum, kemudian dia ingin memisah terus, ya. Kemudian sudah dibikin lagi misah terus, maka janganlah kita itu seperti kebiasaan orang-orang musyrik yang mereka itu mudah untuk apa? Untuk menjadikan beberapa sekte, kelompok dan golongan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Tiap-tiap golongan mereka, ya. Jadi tiap-tiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini loh golonganku, ini loh kelompokku, ini loh komunitasku, ini loh ya ormasku. Jadi mereka bangga dengan kelompok, dengan komunitas yang harusnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita memiliki sebuah wadah, komunitas ataupun yayasan, maka hendaknya kita untuk saling ta'awun, saling memberikan kontribusi, saling untuk menyampaikan satu dengan yang lainnya apa yang bisa kita ta'awun, apa yang bisa kita saling kerjasama. Itulah yang harusnya supaya kita ini tidak termasuk kebiasaan orang-orang musyrik yang mereka itu merasa bangga dengan kelompok mereka, dengan golongan mereka, dengan sekte mereka, ormas mereka ataupun komunitas mereka, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sam'a wa ta'ah, agar kalian itu selalu patuh dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi, budak hamba sahaya dari Habasyah, Ethiopia, ya. Fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup setelahku, ya, di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, kalian nanti akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Jadi nanti akan banyak sekali di akhir zaman ini kita akan melihat
perpecahan, perbedaan yang sangat banyak sekali. Hanya karena masalah hal-hal sepele tapi menjadikan suatu prinsip. Ini yang harus kita pahami. Selama ini adalah sebuah usul, maka kita memang tidak boleh, akidah Ahlussunnah tidak boleh berbeda. Tapi kalau masalah furu', masalah cabang, boleh kita untuk memberikan tasamuh, memberikan toleransi dalam masalah fikih, dalam masalah madhab, atau dalam masalah ijtihad para ulama. Maka ini adalah sebuah ranah yang masih diperbolehkan kita untuk memberikan tasamuh, toleransi. Tapi kalau selama itu adalah prinsipnya, akidah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka enggak boleh kita katakan Allah fi kulli makan. Allah ada di semua tempat. Allah ada di mana-mana. Atau Allah itu tidak bertempat. Karena kalau Allah bertempat berarti Allah itu enggak ada bedanya dengan makhluknya. Maka ini jelas keluar daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus bisa memahami mana antara usul, prinsip, dan mana antara furu', cabang-cabang yang ada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika kalian nanti hidup sepeninggalku, ya, kalian akan melihat perpecahan, perbedaan yang sangat banyak. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Man hum khulafa'ur rasyidin? Siapa mereka? Yang pertama sahabat Abu Bakar, yang kedua sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiga sahabat Utsman bin Affan, dan keempat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kembali, al-mahdiyyin yatamassaku biha, mereka yang mendapatkan petunjuk maka berpegang teguhlah, ya, berpegang teguhlah dengannya, ya, dengan sunnah. Dan kita perhatikan dhamir di sini menggunakan biha, ya, dhamir ha mufrad muannas, kembali kepada sunnah. Artinya tidak ada sunnah Nabi, tidak ada sunnah khulafa'ur rasyidin. Karena Nabi mengatakan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah. Artinya para khulafa'ur rasyidin itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan khulafa'ur rasyidin itu karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Itu maksudnya. Bukan Nabi berpegang teguh dengan sunnah Nabi, perintahkan kepada sunnah beliau, kemudian kita perintahkan dengan sunnah khulafa'ur rasyidin, tidak. Karena sunnah ini adalah satu, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan juga takrir, penetapan. Kemudian beliau sampaikan kembali, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tadi, ya, sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin tadi dengan gigi geraham, ya, artinya dengan pegang teguh dengan sekuat-kuatnya, jangan dilepaskan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap suatu perkara yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi. Banyak orang yang salah tafsir ataupun salah pemahaman di dalam masalah perkara-perkara yang baru. Mereka mengatakan bahwasanya perkara yang baru, kalau kamu mau pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah, harusnya naik onta. Karena Nabi dahulu ketika ingin haji dan umrah naik onta. Kenapa kamu naik pesawat? Kan bukankah pesawat ini bid'ah? Ini orang berarti dia tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan bid'ah di sini, ya. Karena bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang baru dalam urusan agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan untuk perkara duniawi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ini adalah untuk menyampaikan sebuah wahyu agama dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam perkara agama, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dari sisi lughah, dari sisi tata bahasa, kaidah bahasa Arab, setiap ada lafaz kullun kemudian masuk kepada isim nakirah bid'atin, maka ini kata para ulama yufidul am atau yufidul umum. Jadi memberikan pemahaman bahwasanya ini faedahnya semua bid'ah. Tidak ada namanya bid'ah hasan. Jadi kullu bid'atin berarti seluruh bid'ah, semua bid'ah itu adalah dhalalah. Itu sesat. Kalau di sana ada bid'ah hasanah, meskipun mereka itu memahami bid'ah hasanah itu seperti halnya marasihul mursalah, masalihul mursalah itu bukan termasuk di antara bid'ah. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sudah pernah dikumpulkan di masa Khulafaur Rasyidin untuk menulis mushaf kemudian menyusun kembali. Karena itu untuk menjaga apa? Menjaga sunnah, menjaga wahyu kitabullah dan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukukan. Maka ini bukan termasuk bid'ah. Begitu juga dengan adanya lembaga pendidikan seperti ma'had, seperti halnya madrasah. Itu bukan masalah bid'ah, meskipun di masa Nabi itu belum ada pendidikan di pesantren, pendidikan di sekolah. Kenapa? Karena ini bukan ta'abbudan, bukan untuk dalam rangka beribadah. Tapi ma'had ataupun madrasah itu hanyalah sebagai wasail, sebagai sarana. Jadi kita harus bisa memahami mana ini adalah perkara yang baru dalam urusan agama dan perkara baru dalam urusan duniawi, sehingga kita tidak terkena syubhat dari orang yang sering melontarkan berkaitan dengan perkara-perkara dalam urusan agama, ataupun perkara-perkara baru dalam urusan duniawi. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kita memahami tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu kabar, mensinyalir bahwasannya di masa beliau sampaikan, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab, ketahuilah sesungguhnya orang yang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millah, mereka ini terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73, sedangkan umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 72 golongan tempatnya di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan ini yang akan selamat, mereka itu masuk ke dalam surga. Man hiya, siapa mereka ini? Wa hiya al-jamaah, mereka ini adalah jamaah, bukan jamaat, bukan jamaah, tapi mereka itu adalah jamaah. Ditafsirkan oleh para ulama, al-jamaah itu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang dimaksud dengan jamaah ini adalah orang yang mengikuti sunnahku dan juga mengikuti pemahaman metodologi dalam beragama sesuai dengan para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan jamaah. Artinya kita harus berjamaah itu dalam memahami masalah akidah itu, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya. Bukan kita ini disuruh membuat jamaah-jamaah yang banyak seperti itu. Jadi kata para ulama juga, meskipun engkau ini walaupun tawahdah, jadi kalau engkau ini sendirian di masyarakat seperti sebatang karang, tidak ada orang yang sama dengan antum misalkan tinggal di masyarakat sendirian
yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, meskipun sendirian itu sudah termasuk di antara jamaah. Karena jamaah ini adalah pemahaman yang selaras dengan apa yang diajarkan Nabi dan metodologi pemahaman yang diikuti oleh para sahabatnya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', kulluhum finnar. Semua golongan ini tempatnya di neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan, yaitu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya, orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti pemahaman para salafus salih. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, ini hampir setiap manusia itu menisbatkan dirinya itu sebagai ahli sunnah wal jamaah atau aswajiyah, ya. Jadi sering akidahnya apa? Aswajiyah, ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi benarkah ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Nabi dengan aswajah milik kamu? Ya, tentunya kita harus timbang dulu, ya, apakah sudah sesuai akidahnya, i'tiqadnya, keyakinannya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akidah yang kamu lakukan, akidah yang kamu yakini dalam keseharian. Maka tentunya kalau tidak sesuai berarti kamu hanya klaim semata, ya. Itu hanyalah prasangka, hanya dogma keyakinanmu, tetapi akidahmu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada syair mengatakan kullu yadda'i bilaila. Jadi setiap orang itu mengklaim dirinya itu punya hubungan dengan Laila, ya. Sedangkan Laila itu la tuqiru an dzalik, ya. Sedangkan Laila itu tidak pernah mengakui, menetapkan kalau dia itu punya hubungan dengan orang yang punya klaim dengan si Laila tersebut, ya. Sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap orang itu mengatakan akidah saya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi coba ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Kemudian ketika ditanya lagi, ya, berkaitan dengan asma wa sifat, ya, bahwasanya apakah Allah punya tangan, apakah Allah punya wajah, apakah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, apa yang kamu pahami dalam masalah sifat-sifat ini yang Allah sampaikan. Lalu ternyata tidak sesuai, berarti itu adalah bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang dia itu jatuh ke dalam, ya, pemahaman tentang tauhid asma wa sifat itu tergelincir dalam masalah Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan juga pemahaman-pemahaman yang lainnya. Sering orang yang menolak berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah seperti orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Mu'attilah yang meninggalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita untuk memperhatikan lagi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi betapa banyaknya golongan ini, kemudian betapa banyaknya perbedaan, perpecahan di akhir zaman ini, karena itu sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di masa silam sejak 1400, ya, silam yang lalu Nabi sudah mengkhabarkan. Sebagaimana dalam, ya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis biyadihi dengan tangan beliau. Tsumma qala hadza sabilullah mustaqiman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, dengan membuat garis ini adalah jalan, ya, jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, aw wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di sebelah kanan dan kiri.
Jadi yang pertama beliau membuat garis lurus. Kemudian setelah itu beliau membuat garis kanan kiri yang sangat banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qala, hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Jadi jalan-jalan yang sesat ini adalah jalan-jalannya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima." Bahwasanya ini adalah perintah, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalian itu nanti akan bercerai-berai ya dari jalan tadi. Kemudian dzalikum massaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ini bertakwa ya. Jadi memang sudah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuat jalan yang lurus cuma satu, tapi beliau membuat jalan-jalan garis-garis di sebelah kanan dan kiri itu sangat banyak, dan terdapat di situ syaitan yang menyeru manusia di jalan-jalan yang sesat tersebut ya. Oleh karenanya ya, di antara para ulama menjelaskan itu adalah golongan yang selamat. Golongan yang selamat itu orang yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Dan ahli sunnah ini tidak nama lain bagi mereka kecuali satu nama ya. Artinya meskipun nama lain daripada ahli sunnah itu ada ashabul hadis, ada ahlul hadis, kemudian ada yang namanya dengan tadi yaitu dengan al-athar, orang yang selalu mengikuti asar dari para salaf, ataupun nama lainnya adalah al-ghuraba tadi, orang-orang yang asing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ya bahwasanya bada al-islamu ghariban, Islam itu muncul pertama kali dengan asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali kepada asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing ya. Asing di mana? Asing ketika mereka itu menjalankan agama ini ya. Asing di keluarganya, asing di masyarakatnya, asing ketika mereka itu melaksanakan atau mengikuti sunnah, menegakkan sunnah, itu adalah seperti orang asing. Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya supaya kita ini termasuk di antara orang yang selamat, yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ini untuk selalu setia mengikuti ya akidah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengikuti manhaj ya, metode dalam beragama yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hidupnya, kemudian manhaj yang ditempuh oleh para sahabat setelahnya ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada para sahabatnya agar mereka ini tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintahkan kepada kita selaku umatnya pun untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ya, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan padamu dua perkara. Jadi Nabi setelah Nabi wafat ini meninggalkan kepada umatnya tentang dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh dengan kedua perkara. Apa yang dimaksud dengan dua perkara ini, ikhwah? Yang pertama adalah kitab Allah ya, kitabullah Al-Quranul Karim. Kemudian wasunnati, yang kedua adalah sunnahku, ajaranku. Kemudian Nabi mengatakan walan yatafarraqa, tidak akan bercerai-berai hatta yarida alayyal haud, sampai apa?
keduanya itu mengantarku ke telaga surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Ya. Artinya kita ini tidak akan tersesat selama kita ini masih berpegang teguh dengan dua perkara. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah was sunnati, ya, dan juga sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melepas salah satu di antaranya, alamat kita ini termasuk orang yang tersesat di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita supaya kita ini termasuk orang yang selamat di akhir zaman. Karena di akhir zaman itu penuh dengan syubhat, penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, ya. Dan hendaknya kita ini ketika ada suatu perselisihan di antara kita, maka yang harus kita lakukan, kita harus berpegang teguh, kita harus kembalikan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Artinya kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian, ya, jika kamu berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah di dalam kitabnya, kitabullah dan Rasulnya. Apa kembali kepada Rasul? Artinya kembali kepada sunnahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tu'minuna billah, jika kalian ini benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan, atau kita dalam kondisi tanazu, perbedaan dalam suatu perkara dalam urusan agama, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah. Ini jalan yang selamat. Selain itu, maka jangan harap kita akan selamat. Saya lebih memilih pendapatnya si fulan, saya lebih memilih pendapatnya ulama ini, maka ini suatu tanda-tanda kesesatan. Kenapa? Karena dia telah mengabaikan tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada orang yang mengatakan kalau kita berpegang teguh mengikuti dengan kitabullah dan sunnah itu adalah seperti halnya racun. Ini orang yang enggak waras, ya. Bagaimana dikatakan racun sementara itu adalah resep yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya itu selamat. Jadi yang mau bikin racun itu pemahamannya, bukan karena kitabullah dan sunnahnya, tetapi pemahamannya dia yang keliru, yang salah, yang harus diluruskan. Ini kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, yang mereka ini sudah berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita sampaikan, ada yang menyampaikan ini loh ayatnya, ini loh dalilnya, ayat dan hadisnya. Kemudian orang itu mengatakan, saya ingin menyampaikan pendapatnya Abu Bakar, atau saya ingin menyampaikan pendapatnya Umar. Maka ini tanda-tanda kehancuran. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, arahum sayahlikuna, aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Ya, rawahu Ahmad. Ya. Jadi kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mengira, ya, mereka akan binasa. Bahkan dalam riwayat lain, mereka itu akan dihujani batu dari langit. Ketika aku katakan qala Allah wa qala Rasul, kalian katakan qala Abu Bakar wa Umar. Ya, kata Abu Bakar dan kata Umar seperti ini. Padahal dua sahabat ini adalah sahabat yang mulia, sahabat yang manusia pilihan, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita mendahulukan ucapannya sahabat saja itu, sahabat yang mulia Khulafaur Rasyidin aja tidak boleh, apalagi orang-orang setelah mereka, ya, dari sahabat yang lainnya, atau dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau dari para ulama-ulama yang lainnya, apalagi orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu agama. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita ini untuk mendahulukan perkataan seorang pun di atas, ya, perkataan Allah dan Rasulnya. Ini tanda-tanda kehancuran. Kalau orang ini disampaikan dalil, ayatnya ini, hadisnya ini, kemudian kata Pak Yai seperti ini, kata Pak Ustadz seperti ini, kata, ya, tokoh agama seperti ini. Ini tanda-tanda kehancuran, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwatal Islam a'azzanillahu wa iyyakum, ya. Dan juga di antara orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan tadi, konsekuensinya orang ini pasti akan asing, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Fatuba lil ghuraba, ya, beruntunglah orang-orang yang asing, alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Mereka itu yang memperbaiki, berbuat baik ketika manusia ini sudah rusak, ya. Manusia rusak, akidahnya rusak, ya. Ada yang akidahnya manunggaling kaula Gusti. Jadi ruhnya itu dengan zatnya Allah itu menyatu. Ini akidah yang paling rusak. Bagaimana mungkin seorang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat al-ilah kemudian disatukan dengan jiwa manusia? Ini adalah akidah yang rusak. Nah, kita hidup di akhir zaman yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita memperbaiki akidah, kita meluruskan bahwa akidah ini keliru, ya. Orang yang menganggap bahwasanya zat Allah itu menyatu dengan dirinya, ya, sehingga nggak perlu sholat. Apalagi orang yang mengatakan dirinya sudah levelnya level apa? Ma'rifat, ya. Jadi nggak perlu sholat. Kamu kan levelmu syariat. Kamu wajib sholat, wajib puasa, wajib mengikuti syariat ini. Mereka yang menganggap dirinya sudah level ma'rifat, mereka itu tidak mengambil orang yang sudah mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jadi mereka mengambil ilmu langsung dari sumbernya yang Al-Hayyu, yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas suatu akidah yang sesat, yang menyimpang. Atau ada orang yang mengatakan lagi bahwasannya, ya, kita ini sudah nggak perlu lagi mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sampaikan para sahabat. Udah ikuti saja itu kitabullah, ya. Artinya ayat itu yang relevan sampai berlaku di akhir zaman. Maka ini pun juga termasuk di antara orang-orang yang sesat, mereka yang menyelisihi, ya, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nanti di akhir zaman, kata Nabi, ya, kita ini kan sudah di akhir zaman, ya. Di antara golongan yang selamat, ya, mereka adalah ahlul hadis, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada segolongan dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang memperjuangkan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan, ya. Jadi tidak akan membahayakan mereka yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah. Jadi tidak terhina, ya. Kalau misalkan ada orang yang terus menyampaikan kebenaran, ya, qulil haqq walau kana mur, sampaikanlah kebenaran meskipun kebenaran itu rasanya pahit, rasanya ketil. Tapi kalau kita menyampaikan inilah loh akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara, ya, manasik yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kalau dia, ya, tetap, ya, membantah ataupun dia menyelisihnya, maka mereka ini tidak akan membahayakan orang yang menghinakan, yang dengan mungkin kita dicap sebagai orang primitif, ya, mungkin orang-orang pinggiran, mungkin orang-orang konservatif, orang-orang yang
tadi yang tidak ada kemajuan, ya. Jadi pasti mereka ini terutama orang-orang liberal, ya, yang mereka ini selalu memojokkan orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan disebut ataupun dengan embel-embel, ya, dengan hawashi, ya, orang-orang pinggiran itu nggak ada nilainya mereka jumud, ya. Mereka pemikirannya dikit-dikit qala Allah wa qala Rasul, kitabullah dan sunnah. Jadi itulah memang kita artinya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak membahayakan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai datang keputusan Allah, ya. Kemudian ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Di antara supaya kita ini bisa, ya, menjadi orang yang terus, ya, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita untuk selalu memperbaiki akidah ini, ya. Akidah di tengah masyarakat yang rusak ini kita pelan-pelan kita perbaiki, kita sampaikan kepada mereka. Kalau mereka bisa menerima, alhamdulillah, wa biha wa ni'mah. Tapi kalau mereka menolak, yang penting kita sudah iqamatul hujjah. Karena alaikal balagh wa alainal hisab. Karena tugas kita yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul itu hanya menyampaikan. Kita ini tidak punya kehendak untuk memaksakan. Pokoknya kamu harus ikut saya. Pokoknya kamu harus seperti ini. Enggak ada seperti itu dalam agama. Jadi kita hanya menyampaikan, kalau diterima itulah berarti orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau tidak berarti Allah belum membukakan pintu hatinya untuk menyapa akidah tersebut. Sudah masuk syarat. Adzan. Ya, fadhal. Atau gimana? Untuk dilanjut atau tanya jawab? Tanya jawabnya, fadhal. Hukum dan konsekuensi dari seorang muslim yang mengucapkan selamat ataupun bahkan ikut merayakan hari raya agama yang lain. Ya. Jadi mengucapkan dan juga memperingati itu sebenarnya sama, ya. Karena mengucapkan misalkan selamatnya hari agama yang lain, maka sama halnya kita ini ridha dengan apa yang disembah oleh mereka, dengan adanya trinitas, ya. Meskipun kita ini tidak ikut-ikutan untuk mengikuti prosesi, ya, ibadah mereka. Tapi kalau kita sampai mengatakan selamat, ya, hari ini, ya, dengan menganggap itu adalah padahal yang mereka yakini Isa itu adalah sebagai, ya, anak Tuhan, maka ini adalah sebuah kalimat kekufuran, ya. Kalimat kekufuran. Maka kita tidak boleh, ya, dengan asumsi ini adalah toleransi. Yang namanya toleransi tidak seperti itu. Toleransi itu artinya kita membiarkan mereka beribadah, membiarkan mereka melakukan perayaan sesuai dengan keyakinan mereka tanpa kita ikut-ikutan, tanpa kita merayakan, tanpa kita untuk berbagi bersama dengan mereka, tanpa kita untuk mengucapkan selamat dan sebagainya. Karena trik mereka itu selalu mengucapkan selamat kepada kita, ya, orang-orang non-muslim atau orang Nasrani yang mereka mengatakan selamat dari Idul Fitri. Supaya apa? Supaya umat Islam itu nantinya mereka pun juga menjawab atau membalas dengan perayaan-perayaan mereka. Jadi sekali lagi itu adalah ucapan-ucapan yang dilarang dalam syariat Islam. Bukan hanya kita ikut-ikutan merayakan, tapi mengucapkan ini pun juga termasuk di antara perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan selamat. Para sahabat pun juga tidak pernah mengucapkan adanya Nairus, ya. Nairus itu artinya hari rayanya orang Majusi. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah dikasih tetapi hadiah, tapi beliau tidak mengucapkan. Jadi kalau kita dikasih coklat atau apa, kita terima. Tapi tidak harus kita selamat, ya. Selamat enggak perlu, ya. Wallahu a'lam. Yang lain?
kalau nggak ada kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.